Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Cindy Atika Saristumoarang dari kelas AB3D Politeknik Negeri Medan. Hari ini saya akan membahas materi perkuliahan Ekonomi Mikro mengenai elastisitas permintaan dan penawaran dan elastisitas silang. Yang pertama, kita akan membahas elastisitas permintaan. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Hukum permintaan memandu hubungan antara harga dan kuantitas yang dibeli. Ini menyatakan bahwa kuantitas yang dibeli memiliki hubungan terbalik dengan harga. Saat harga naik, orang membeli lebih sedikit. Elastisitas permintaan memberitahu Anda seberapa banyak jumlah yang dibeli berkurang saat harga naik. Selanjutnya, kita membahas penentu elastisitas permintaan. Yang pertama, tersedianya barang substitusi yang terdekat. Barang substitusi terdekat cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis, karena mempermudah para konsumen untuk mengganti barang tersebut dengan yang lainnya. Misalnya, mentega dan margarin merupakan barang yang mudah diganti dengan yang lain. Kenaikan harga mentega sedikit saja, jika harga margarin tetap, akan mengakibatkan jumlah mentega yang terjual turun drastis. Sebaliknya, karena telur merupakan makanan tanpa substitusi terdekat, maka permintaan akan telur tidak seelastis permintaan akan mentega. Lalu yang kedua yaitu faktor kebutuhan versus kemewahan. Kebutuhan cenderung memiliki permintaan yang inelastis. Sebaliknya, kemewahan memiliki permintaan yang elastis. Ketika biaya berobat ke dokter meningkat, orang tidak akan secara dramatis mengubah frekuensi mereka ke dokter, meskipun mungkin tidak sesering sebelumnya. Lalu yang ketiga ada faktor pasar. Elastisitas permintaan dalam segala jenis pasar bergantung pada bagaimana kita menggambarkan batas-batas pasar. Pasar yang terdefinisi sempit cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis dibandingkan yang terdefinisi luas, karena lebih mudah menemukan substitusi untuk barang-barang yang terdefinisi secara sempit. Lalu yang keempat ada faktor rentang waktu. Barang-barang cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis selama kurun waktu yang lebih panjang. Ketika harga bensin naik, jumlah permintaan bensin hanya sedikit mengalami kemerosotan pada beberapa bulan pertama. Namun setelah itu, bagaimanapun juga, orang-orang akan membeli mobil-mobil yang lebih irit bahan bakar, menggunakan transportasi umum, dan pindah ke tempat kerja yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam elastisitas harga permintaan. Yang pertama ada permintaan elastis, yaitu di mana ED lebih dari 1. Apabila diperoleh ED lebih dari 1, sifat permintaan dikatakan elastis. Hal ini berarti konsumen peka terhadap perubahan harga barang, atau perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah yang diminta lebih dari 1%. Barang-barang yang mempunyai sifat permintaan yang elastis adalah barang-barang yang mempunyai pengganti atau substitusi, dan barang-barang mewah seperti mobil dan emas. Lalu yang kedua ada permintaan inelastis, di mana koefisien lebih kecil dari 1. Jenis elastis ini konsumen kurang peka terhadap perubahan harga. Artinya, meskipun harga naik atau turun, masyarakat akan tetap membelinya. Barang yang mempunyai elastisitas yang inelastis adalah barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang yang tidak mempunyai pengganti atau substitusi, di mana ED kurang dari 1 berarti perubahan harga sebesar 1% menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta kurang dari 1%. Lalu yang ketiga ada permintaan elastis uniter, di mana koefisiennya adalah sama dengan 1. Elastisitas permintaan ini mengandung arti bahwa perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta sebesar 1%.
Contoh barangnya adalah barang-barang elektronik. Lalu yang keempat ada permintaan elastis sempurna, di mana koefisiennya adalah tidak terhingga. Jenis koefisien ini memiliki koefisien elastis tidak terhingga. Dengan demikian, pada harga tertentu, jumlah yang diminta konsumen mencapai tidak terhingga, atau berapapun persediaan barang atau jasa yang ada akan habis diminta oleh konsumen. Salah satu komoditas yang memiliki ciri ini adalah bahan bakar minyak atau BBM. Lalu yang kelima ada permintaan inelastis sempurna, di mana koefisiennya adalah 0. Untuk barang yang penting sekali seperti kebutuhan yang sangat pokok, berapapun perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Kurva untuk jenis elastis ini akan berbentuk garis lurus yang sejajar dengan sumbu vertikal atau sumbu P. Selanjutnya, kita beralih kepada topik elastisitas harga penawaran atau price elasticity of supply. Elastisitas dari penawaran adalah tingkat atau derajat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga dari penawaran. Yang pertama ada waktu. Yang dimaksud waktu di sini adalah kesempatan produsen atau penjual untuk menambah jumlah produk. Waktu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, jangka waktu sangat pendek, di mana produsen tidak dapat menambah barang dalam waktu yang sangat pendek, karena penawaran tergantung persediaannya, atau harus menunggu masa panen, seperti produksi di bidang pertanian. Misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Waktu dalam beberapa hari saja, selama kurang lebih 40 hari, dapat menyebabkan penawaran bersifat inelastis. Yang kedua, ada jangka pendek, di mana produsen masih dapat menambah produksi barang yang ditawarkan, walaupun tidak dapat memperbesar kapasitas produksi yang ada, seperti bangunan, mesin-mesin. Tetapi dengan cara bekerja lebih lama dari waktu sebelumnya atau menambah bahan baku sehingga produksi dapat ditambah. Penawaran dalam waktu ini dapat elastis atau inelastis. Yang ketiga ada jangka panjang. Penawaran bersifat elastis karena produsen mempunyai banyak kesempatan untuk memperluas kapasitas produksi, seperti areal pertanian, mesin-mesin, pabrik baru, dan tenaga ahli. Makin lama waktu, maka akan semakin elastis. Lalu yang kedua ada faktor daya tahan produksi. Produk-produk hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan yang mudah busuk, pecah, dan layu, sehingga penawarannya cenderung inelastis. Akan tetapi, produk-produk dengan daya tahan lebih lama seperti kulkas, mesin jahit, dan kompor gas cenderung lebih elastis. Lalu yang ketiga ada kapasitas produksi. Industri yang beroperasi di bawah kapasitas optimal cenderung membuat kurva penawaran elastis. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam elastisitas dari penawaran. Yang pertama ada penawaran elastis, di mana koefisien lebih dari 1. Penawaran yang elastis mengandung arti bahwa penjual peka terhadap perubahan harga, yaitu adanya perubahan harga sebesar 1% menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan lebih dari 1%. Selanjutnya ada penawaran inelastis, di mana koefisiennya kecil dari 1. Penawaran ini ditandai dengan penjualan yang tidak peka terhadap perubahan harga. Perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang ditawarkan kurang dari 1%. Lalu yang ketiga ada penawaran uniter di mana koefisien sama dengan 1. Jenis elastisitas ini ditandai dengan persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu yang keempat ada penawaran elastis sempurna, di mana koefisiennya tidak terhingga. Pada harga tertentu, jumlah barang yang ditentukan tidak terbatas, atau perubahan harga 0% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih dari 0%. Lalu yang kelima ada penawaran inelastis sempurna, di mana koefisien sama dengan 0. Penawaran inelastis sempurna ditandai oleh perubahan harga yang tidak mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan.
Pada tingkat harga berapapun, jumlah barang yang ditawarkan tetap. Selanjutnya kita beralih kepada elastisitas silang. Elastisitas permintaan silang atau cross price elasticities of demand adalah mengukur respon persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena persentase perubahan dari harga barang lain. Sifat hubungan antar barang dapat berupa hubungan saling melengkapi atau komplementer, atau berupa hubungan barang yang menggantikan atau substitusi, dan tidak ada hubungan sama sekali atau netral. Hubungan antar barang yang bersifat komplementer bisa terjadi antara dua jenis barang yang berfungsi saling melengkapi, seperti antara kopi dengan gula pasir. Sedangkan hubungan antara dua jenis barang yang bersifat substitutif dapat terjadi antara dua barang yang saling menggantikan. Misalnya air mineral dengan teh botol. Dan contoh dari hubungan yang bersifat netral adalah kenaikan harga kopi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. Rumus atas sifat-sifat tersebut adalah delta QX per delta PY kali PY per QX, di mana jika EXY lebih dari 0 untuk barang substitusi. Misalnya, jika harga beras naik, maka beras yang diminta akan turun, sehingga gandum yang diminta akan naik. Lalu, jika EXY kecil dari 0 untuk barang komplementer, misalnya, jika harga gula naik, sehingga menyebabkan gula yang diminta turun, maka teh yang akan diminta juga turun. Lalu, jika EXY sama dengan 0 untuk dua barang yang netral atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari elastisitas silang. Berikut ini adalah laporan dari penjual eceran, di mana pada tahun 2015 harga gula pasir adalah 11.000 per kilogram, dan jumlah permintaan konsumen akan gula pasir adalah 20.000 kilogram. Dan pada tahun yang sama, harga gula merah adalah 7.000 per kilogram, dan jumlah permintaan sebanyak 15.000 kilogram. Lalu pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2016, harga gula pasir mengalami kenaikan sebesar 2.000. Jadi harga gula pasir pada tahun 2016 adalah 13.000 per kilogram, dan jumlah permintaan konsumen sebesar 25.000 kilogram. Sedangkan harga gula merah naik menjadi 8.000 kg dan jumlah permintaan konsumen adalah 13.000 kg. Maka hitunglah tingkat elastisitas silang antara gula pasir dan gula merah. Jadi yang pertama kita akan simbolkan gula pasir menjadi P dan gula merah menjadi M. Rumus dari elastisitas silang yaitu delta QP per delta PM kali PM per QP. Jadi delta P adalah perbandingan jumlah permintaan gula pasir pada tahun sekarang dengan jumlah permintaan pada tahun sebelumnya. Yaitu pada tahun sekarang, yaitu pada tahun 2016 adalah 25.000 dan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 adalah 20.000. Jadi 25.000 dikurang 20.000 menjadi 5.000. Lalu delta PM yaitu perbandingan harga gula merah dari tahun 2016 dengan tahun sebelumnya. Tahun 2016 harga gula merah adalah 8.000 dan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 harga gula merah per kilogram adalah 7.000. Jadi 8.000 dikurang 7.000 adalah 1.000. Lalu selanjutnya untuk PM yaitu harga gula merah pada tahun 2015 adalah 7.000 dan QP yaitu permintaan akan gula pasir pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 adalah 20.000 per kilogram. Jadi elastisitas silang gula pasir dan gula merah adalah delta QP per delta PM kali PM per QP sama dengan delta QP tadi kita dapat 5.000 dan delta PM itu 1.000. Jadi 5.000 per 1.000 dikali PM yaitu 7.000 dan QP sama dengan 20.000. Jadi semuanya 5.000 dibagi dengan 1.000 dikali dengan 7.000 per 20.000.
Hasilnya yaitu 35/20, sama dengan 1,75. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hasilnya adalah 1,75, yaitu lebih besar dari 0. Berarti antara gula pasir dan gula merah merupakan barang substitusi, yaitu bila harga beli per kilogram gula pasir mengalami kenaikan, maka jumlah gula pasir yang diminta akan turun. Dan peristiwa ini diikuti peningkatan jumlah gula merah yang diminta pasar. Sebaliknya, jika harga beli per kilogram gula pasir turun, jumlah gula pasir yang diminta akan meningkat. Sementara jumlah gula merah yang diminta mengalami penurunan. Sekian penjelasan saya pada materi hari ini. Semoga dapat dimengerti. Sampai jumpa.